الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين Sadaqallahul Azim. Buat langkah yang pertama, mari kita senantiasa dipanjatkan puja serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kami curahkan kepada Danya pemandu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan Allah jualah yang kami kepada Danya nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga di waktu yang mulia alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu ubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa pelaksanaan ibadah salat Jumat. Dan menanti baik dua-dua saja kita sabi-sabi yang sanjung sajikan selalu beriring dengan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kagubah umat manusia pada terang-terangnya ilmu pengetahuan, dan menanti kepada seluruh ahli keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau sekalian, dan seterusnya pada para ulama-ulama yang muktabar menurut. Kaum muslimin rahimakumullah, lima orang yang mulianya sebelum dengan kita dalam rukun dua al-khutbah mirlah sejenak katanya taradungi dan tadaburi salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang barusan khatib bacakan, yakni dalam surat Al-Mu'min ataupun surat Al-Ghafir ayat yang ke-60. Kaum muslimin yang mulia, adapun topik khutbah lima orangnya yakni mengenai dahsyatnya kekuatan sebuah doa. Oleh karenanya gedanya kaum muslimin geyu berlindung doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah juga pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ad-du'a silahul mu'min, bahwa doanya adalah senjatanya orang mukmin. Karena begitu pentingnya doa sehingga gedanya senantiasa geyu doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Menajid dengan salat 5 waktu yang hanya kerjakan sehari semalam, secara bahasa salatnya pun juga diterjemahkan sebagai sebuah doa. Sementara secara istilah barulah hukum sebagai sebuah ibadah yang dimulai dengan takbir dan kemudian diakhiri dengan salam. Jadi oleh karenanya itu kaum muslimin yang mulia menyadar dan merenungi hampir setiap hari kita nyawa memandu selama 5 kali naruh melaksanakan berdoa yang paling burung tanya doa menantangi malam di dalam ibadah salat sendiri. Ubina kalimat-kalimat yang na dalam tema yang bacaan-bacaan yang na dalam salat nyawa memandu juga berubah doa. Temadah contoh semenjak dari Al-Fatihah, di dalam Al-Fatihah katanya sudah mulai berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kalimat pada santanya baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Menajiblah ketika katanya tak sujud maupun tak ruku, dan pada saat tadu di antara dua sujud katanya pun juga ada berdoa Rabbi ghfirli warhamni wajburni. Dan kemudian pada saat tanya salat subuh segala tanya tak laksanakan sujud juga ada berdoa. Demam bunda berdoa nyakanya terbaca doa Allahumma hdini fi man hadai. Ya Allah, dah beri petunjuk pada sebagaimana kadran beri petunjuk pada urut-urut sebelumnya. Dan mana-mana lagi
sampai akhir salat. Terus ada bacaan-bacaan doa yang banyak panjatkan sehingga menjadi layaklah salatnya disebutkan sebagai sebuah doa secara bahasa. Karena memang di dalam salatnya terlihat mengandung doa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana doanya pada hakikatnya mengalir kebaikan-kebaikan kepada dirinya sendiri sebagai orang yang pelaku ataupun sebagai orang yang membaca dan yang melaksanakan doa-doa tersebut. Dalam surat Al-Ghafir ayat yang ke-60-nya berkata Allah Ta'ala, wa qala rabbukum, dan telah berkatalah oleh Tuhanmu, ud'uni astajib lakum, nemu doa nemu serulah kepada astajib lakum, niscaya akan ulang ijabah, niscaya akan ulang terima permintaan awak dan seruan-seruan awak dan. Dalam tafsir Jalalain disebutkan maksud dari ayat ini. Ud'uni astajib lakum. Ud'u ini diterjemahkan sebagai beribadahlah kata pemandu wahai umat manusianya pada Allah Ta'ala. Niscaya akan ulun beri pahala pada kata pemandu menyaruhnya laksanakan ibadah pada lembuan kepada Allah Ta'ala. Sehingga pada lanjutan ayatnya kepada Allah Ta'ala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri daripada berubudiyah menghamba terhadapnya, sadkhuluna jahannama dakhirin, sungguh dia selagi akan masuklah neraka sebagai orang yang hina. Sebagaimana katanya orang dalam sejarah, ketika Allah Ta'ala awal mula diciptakan Nabi Adam AS, lalu keperintahkan pada iblis untuk bersujud pada Adam, yang mana perintahnya sebagai sebuah penghambaan iblis. Menyebab iblis dilaksanakan berarti betul-betul dipatuhi perintah Allah. Namun fakta di lapangan iblis tidak melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, malahan berlaku sombong dan menganggap dirinya jauh lebih baik ketimbang Adam, sehingga iblis menjadi makhluk yang terkutuk. Oleh karenanya kaum muslimin yang mulia, gedanya yang pertama sekali dianjurkan dan diperintahkan untuk berdoa, yang mana dalam ayatnya diperintahkan kepada anda bersama untuk senantiasa berubudiyah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gekele Nabi, di dalam dunianya tidak ada bayi yang bisa berbicara ketika masih berada dalam naungan ibunya, kecuali bayinya Isa bin Maryam dan bayi yang hidup pada masa Juraid. Sehingga ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapakah Juraid tersebut ya Rasulullah? Berjawablah oleh Nabi, wahai para sahabat dan yang mulia, Juraidnya merupakan seorang rahib yang nabak masa Bani Israel, dan dia senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di sebuah perbukitan. Dia berada di sebuah gubuk yang meletak gubuknya di sebuah perbukitan. Pada suatu ketika Nabi, mak Juraid rencana gejak kunjung Juraid bak tempat ibadahnya. Ketika mak Juraid takut bak rumah Juraid, gedok pintu dan diberi salim. Sementara Juraid di dalam sedang melaksanakan ibadah solat. Pada kali pertama mak Juraid diberi salim, Assalamualaikum. Juraid yang sedang ketemayang terserihlah ladinya pulen jauh salim, pulen teruskan ketemayang. Sehingga oleh Juraid dilanjutkan ketemayang, nyopi diadu kalap selesai ketemayang. Lalu oleh mak Juraid diberi salim nom yang kedua, sehingga mempikiran nom Juraid nyopi tak teruskan, pulen jauh salim mak. Tapi kelebut Juraid kecok dosa, gelanjutkan jauh semayang. Sampai kali yang ketiga mak Juraid diberi salim, namun Juraid tetap melanjutkan salatnya. Sampai kemudian Juraid dah selesai temayang, mak Juraid ke gua rumah pada tempat. Segala gua mak Juraid nak pernah berdoa oleh mak Juraid, ya Allah, nyo lemberi salim dan nyo hana dijauh. Bergenang kumale len di hadapan pelacur. Yang kelima Juraid berdoa dalam keadaan laginya rupa. Karena tak sedengah bengih mak Juraid kan harga diberi salim, di Juraid hana kejauh-jauh salim.
Selang beberapa waktu lamanya, kemudian terjadilah sebuah kejadian yang sangat menghebohkan di perkampungan yang berada di dekat tempat peribadatan Jurayj, di mana ada seorang perempuan yang mengandung dan melahirkan. Namun si perempuan ini tidak bersuami, alias si perempuan ini telah melakukan perzinahan. Sehingga oleh raja ataupun pimpinan yang ada di tempatnya gejak drop di urinangnya, gejak interogasi, sehingga tajanglah nyo subuh dia ni yang kalah hebat dan nyo subuh ni. Jadi kemudian di urinangnya langsung jawab spontan, wahai tuan raja, nyo berdepu ledran nyo put si Jurayj. Sehingga terkejutlah ubina orang yang ada di istana termasuk raja. Barokah ku fikir Jurayjnya termasuk orang yang saleh, rupanya orang yang penuh dengan masalah. Sehingga diperintahkanlah oleh raja untuk menghancurkan gubuk tempat ibadah Jurayj dan gecok Jurayj diikat ke meja ubah istana untuk kejak interogasi. Menangkap berada di hadapan sang raja bertanya Mbak Jurayj, hai Jurayj, nyonya betul pun kata yang lagi nyobu? Bertanya oleh Jurayj, demam nyo kalahi tiru anak bayi dari urinang nyo. Betul anak kata bertanya oleh sang raja. Dijawablah oleh Jurayj, ni ciba anak manyaknya kena lenci tanya punya dan ya hati buka. Sehingga gemelah anak bayinya di hadapan Jurayj. Lalu kita majanglah Jurayj terhadap sang bayinya. Wahai anak min yang doa, so sebenarnya ayah kata, apakah dia ada pun naur lain? Sehingga jawablah dia, bayi yang mentan dalam gendongannya, ayah dia bukanlah drone wahai Jurayj. Ayah dia merupakan seorang pengembala sapi yang biasa seorang gejak kong pendengar dan di sekitar tempat ibadah drone. Goknya ni yang pembuat zina dengan mak dia. Barulah setelah jelas keadaan, sehingga raja kejak lagi maaf kena kebangun kembali tempat peribadatan Jurayj. Jadi kaum muslimin yang mulia, hikmah dari kisah Jurayjnya yang pertama sekali, berada pelitanya apa maklum yang pertama, di sini nampaklah kelebihan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Orang yang punya pengetahuan kadang dia akan lebih mendahulukan ibunya ketimbang ibadah. Ketika zuhur 5 tanya sedang terlaksanakan ibadah temayang sunat lagi, nyo lebih penting tanya tajak jauh panggilan mak bertanya. Biar tak sia-siakan panggilan mak bertanya. Sebab pada depan dia tanya, doa kedua orang tua nyo doa yang amat mustajab. Orang tua katanya ada orang yang keramat. Dalam artiannya saya kira orang yang berdoa insya-Allah akan Allah Taala kabulkan, sebagaimana terjadi dalam kisah Jurayj. Dan pelajaran yang kedua, getanya yang terjadi sebagai seorang tua, ada bengih dah getanya terhadap anak-anak min getanya, ada je beruh tak boleh narin ataupun doa-doa yang bisa menyebabkan kebinasaan pada anak min getanya. Tapi kebaci tam doalah dengan doa-doa yang bagus, tam doalah dengan doa-doa yang baik, supaya anak min getanya menjadi terus baik sampai anak min getanya ketika ia dewasa menjadi orang yang durhaka gara-gara sebab doa getanya yang buruk terhadap dia. Maka jika kita sebagai orang tua mestilah bersabar terhadap anak-anak kita dan senantiasa dalam doa supaya jadilah anak-anak kita sebagai anak yang soleh dan solehah. Sementara yang selanjutnya dalam kisah Jurayjnya yang penting hadanya ketahui bahawa ketika didepu oleh raja bahawa Jurayj bukanlah pelaku, sehingga raja gelaki maaf dan hendak membangun kembali tempat ibadah Jurayj dengan yang lebih bagus ketimbang yang sebelumnya. Namun oleh Jurayj dikatakan bahawa wahai sang raja, cukuplah membangun kembali tempat ibadah dan lagi semula. Tidak harus berbangun berupa istana dari emas ataupun dari perak. Intannya menunjukkan betapa sikap zuhudnya seorang Jurayj. Jadi kitanya baik terlalu silau dengan harta benda yang alam dunia. Namun demikian ketika adanya berharta, jangan sampai jadikan hartanya sesuatu yang mengikat hati kitanya. Tak tirulah sebagaimana yang kami contohkan di Nabi Allah Sulaiman.
betapa banyak harta dan kelebihan ilmu pengetahuan yang diberi oleh Allah Ta'ala pada beliau, namun tidak pernah sedikit pun harta benda yang banyak ini masuk ke dalam hati beliau. Akan tetapi semuanya berada di doa. Hanam bacul berada dalam hati kitanya. Menyata renung-renung hati kitanya sangat kecil begini, ubina benda yang pertama dalam hati sungguh akan sesak dada kitanya. Sehingga cukuplah tanya yang berada di dalam dunia, jangan sampai dunia ini berada di dalam hati kitanya. Sehingga dengan demikian kitanya hana merasa gundah dan susah ketika hidup dan dunia. Sebab ketika na diberi nikmat dari Allah tanya tak syukuri, dan ketika diberi musibah tanya tak sabar, maka kedua kondisinya adalah kondisi yang terbaik bagi tanya pemandu. Sehingga kembali pada konsep doa yang tanya bahasnya, bahawa begitu pentingnya berdoa, karena doanya adalah senjatanya kaum mukmin, dan dengan doa pula tanya tak dekatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian ketika tanya tak berdoa, nah adab-adab yang harus tanya tak penuhi supaya doa tanya mendapatkan ijabah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu tanya ingat bahawa doa-doa orang yang terzalimi nya sangat mudah diijabah oleh Allah Taala, sehingga tanya harus hati-hati dengan orang. Baik sampai katanya orang dah zalimi orang, menyasar kira katanya sebagai seorang toki, maka tanging para bawahan, para anak-anak buah tanya, baik sampai roh telat tak bayar gaji urunnya, baik sampai gara-gara roh telat tak bayar gaji urunnya, untuk doa tu yang kan pada tanya kelebut bermasalahlah kehidupan tanya. Oleh karenanya tu gedanya dalam doa yang penting sekali, sebagaimana katanya di dalam kehidupan dalam dunianya, pada saat tanya hendak tak kirim surat guna perangku dan lain-lain sebagainya, menancip katanya dalam doa pada Allah Ta'ala, tak mulailah doanya dengan lafal alhamdulillah, tak puja Allah Ta'ala, dan kemudian tak bersalawat pada Nabi SAW, baru kemudian tak isi dengan doa-doa yang hendak tanya mohon. Dan selesai doa-doa yang hanya panjatkan, kita tutup kembali dengan selawat pada Nabi dan puji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudianlah kaum muslimin yang mulia, di dalam doanya pun juga ada wate-wate tertentu, yang mana wate-wate tersebut Allah Taala beri peluang tercapainya maksud akan lebih cepat diijabah oleh Allah. Di antara kita yang pertama sekali di urut Jumat. Di dalam urut Jumatnya Allah Ta'ala nak simpan sebuah wadah, yang mana dalam wadah tersebut sangat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah yang mengatakan setelah asarnya Jumat, nah yang mengatakan di antara dua khutbah Jumat, ya intinya gedanya di hari Jumatnya berlele dan mohon dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga seluruh keinginan gedanya bisa tercapai pemandu. Dan doa-doa gedanya biarpun terkadang hanya dibalah dalam dunianya, bisa jadi akan Allah Ta'ala balah ketika di orang akhirat kelak. Yang kena tak berang, ud'uni astajib lakum, Allah Ta'ala ketika akan berjanji, maka Allah Ta'ala akan menepati janji beliau. Mudah-mudahan menjadi manfaat terutama bagi orang pribadi dan pada seluruh jemaah hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin.